Kenapa kita harus mewaspadai gimmick? Karena gimmick atau politik yang melihat bagaimana kemasan, bungkus ya. Tetapi sayangnya gimmick itu sekarang mengalahkan substansi. Pesannya buat pemilih terutama yang anak muda harus mengutamakan politik gagasan, isi konten daripada politik gimmick. Kalau sekarang nulisnya keliru, kalau sekarang pilihannya salah, bukan tidak mungkin kita hanya akan mendapati sejarah yang buruk tentang Indonesia, dan itu tidak kita kehendaki. Gimmick politik menjadi satu hal yang menarik sebenarnya dalam banyak pemilu di banyak negara, tetapi sayangnya gimmick itu sekarang mengalahkan substansi. Tentu kita mengandaikan bahwa di tengah semakin kuatnya pressure untuk mengutamakan public relations di atas politik, ini menjadi tantangan serius. Bagaimana supaya terutama generasi muda yang di 2024 nanti akan menjadi pemilih terbesar gitu ya, tidak terjebak pada gimmick politik, tetapi juga mengejar pada hal-hal yang lebih substansial. Nah, untuk generasi muda yang akan menjadi pemilih terbanyak pada 2024, pertama, saya sadar bahwa pemilih muda ini selain suka dengan hal-hal yang sifatnya ringan, ya, mereka juga menjadi lebih egaliter. Tapi ingat bahwa generasi yang sama adalah juga generasi yang punya pikiran terbuka, punya kritisisme yang lebih kuat, dan tentu saja sensitivitas etis yang lebih kuat juga dibandingkan generasi yang lebih senior. Nah, ini menjadi modal penting bukan hanya untuk mengawasi ketiga pasang calon, tetapi juga untuk membuat pilihan yang cerdas. Karena bagaimanapun ya, politik tidak berhenti hanya pada 14 Februari 2024, ya. Jalan panjang masih terbentang dan itu semua adalah tentang generasi yang akan datang. Kalau generasi yang akan datang memegang tongkat estafet sejarah, ya, sejarahnya sudah akan dimulai ditulis ya, sejak sekarang, bahkan sejak sekian waktu yang lalu. Kalau sekarang nulisnya keliru, kalau sekarang pilihannya salah, bukan tidak mungkin kita hanya akan mendapati sejarah yang buruk tentang Indonesia, dan itu tidak kita kehendaki. Kenapa kita harus mewaspadai gimmick? Karena gimmick itu menutupi yang aslinya, menutupi yang sesungguhnya terjadi. Jadi kalau orang mau menutupi pribadi yang sejatinya, yang seutuhnya, itu biasanya dia menutupi dengan gimmick. Misal kalau dia pemarah, ya gimmicknya di luar atau citranya di luar ya sebagai orang yang lucu, yang sabar dan tidak suka marah-marah. Jadi dalam konteks pemilu, gimmick biasanya akan mengaburkan substansi dari ide, gagasan para tokoh atau bahkan mungkin karakter tokoh atau capres-cawapres tersebut. Gitu. Kita ingin yang autentik. Pesannya buat pemilih terutama yang anak muda, saya kira dalam memilih capres, cawapres atau bahkan juga calon legislatif, itu tentu selain melihat ide, gagasan, programnya, juga harus melihat rekam jejaknya, track recordnya sebagai dia mungkin pejabat waktu sebelumnya itu seperti apa, atau secara pribadi apakah dia punya catatan catatan kelam moralnya, hukumnya atau segala macamnya. Karena saat ini adalah cerminan dari masa lalu dan masa depan adalah cerminan dari hari ini. Jadi semuanya saling keterkaitan satu sama lain. Gitu. Politik gemoy versus politik gagasan. Politik gemoy itu mengatakan bahwa politik gimmick atau politik yang melihat bagaimana kemasan, bungkus ya, kemudian mengabaikan bagaimana isi dan konten. Kita sebagai pemilih yang kritis sebenarnya harus mengutamakan politik gagasan, isi, konten daripada politik gimmick. Politik yang hanya melihat cover, bungkus, kemasan saja. Seperti banyak dibicarakan bahwa don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya.
jangan menilai figur, apalagi itu figur calon pemimpin, calon presiden, calon wakil presiden dari covernya saja, dari kemasan saja, dari bungkusnya saja, atau dari gimmicknya saja. Karena gimmick atau bungkus cover kadang-kadang banyak menipu atau memanipulasi, atau bagaimana figur itu diartifisialkan. Kita harus mendekati figur yang otentik, yang asli seperti apa. Sehingga kita butuh mengetahui seperti apa rekam jejaknya. Karena rekam jejak itu adalah referensi untuk mengetahui integritas seorang dari masa lampau dia. Kita melihat seseorang, sosok figur pemimpin kita, capres-cawapres, bagaimana masa lalunya, bagaimana masa kininya, itu bisa dilihat untuk memproyeksikan seperti apa dia di masa depan. Sehingga menjadi pemilih yang kritis, pemilih yang cerdas dan bijak, tentu harus memahami, tentu kita tidak terjebak pada politik yang hanya gimmick, seperti hanya bicara gemoy, gemes, walaupun bicara gemoy dan gemes itu kan punya makna yang dalam dualisme makna ya, makna yang mendua. Gemes bisa arti yang positif, berarti sangat suka begitu ya, atau sangat cinta, tapi gemes juga artinya negatif, atau sangat sebel atau sangat jengkel pada sesuatu, sehingga pada dualisme makna ini kata gemas itu ketika atau gemoy disematkan pada figur capres tertentu, tentu kita perlu melihat kritis di mana gemoynya, gemoy dalam arti yang positif atau gemoy dalam arti yang negatif. Jangan-jangan ada semacam jebakan elektoral ya. Kalau memang kita tidak satu sisi melihat baik posisinya sebagai kandidat capres atau sebagai pemilih, ketika kita hanya melihat politik gemoy, ketika kita hanya melihat sosok pemimpin kita, calon pemimpin kita dalam pemilu, calon presiden, calon wakil presiden, dari hanya gimmicknya saja. Oke, mari kita lihat gimmick, tetapi gimmick itu adalah pintu masuk untuk melihat lebih ke dalam bagaimana sosok yang otentik, bagaimana rekam jejak, bagaimana gagasan mereka, karena kita tidak ingin memilih kucing dalam karung. Kita tidak ingin membaca buku yang hanya isinya covernya saja. Kita ingin memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang memang punya gagasan yang terbaik untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Merdeka!